saudara semua, terima kasih udah bersabar menunggu. Terima kasih juga sudah hadir malam ini. Kita akan melanjutkan renungan dengan pungta ke-11. Saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Nah, untuk pungta ke-11 ini kita mengambil tema penghiburan rohani Kristus yang bangkit. Nah, ini kurang lebih saya rasa juga saudari-saudara semua sudah mendapatkan dari apa ya, bisa membaca dari kalau misalnya mau sesuai dengan buku itu juga bisa gitu. Buku berenang dalam harapan itu. Tapi yang di sini yang ingin saya ajarkan adalah ini kita sedikit mengembangkan permenungan kita. Dan di sini karena kita bicara soal penghiburan rohani dan akan mendoakan bahan mengenai penghiburan rohani, jadi saya ingin mengajak saudari-saudara untuk melihat ini dulu dasar permenungan kita seperti apa. Mengapa kok hiburan rohani? Apa sebenarnya sih spirit di dalamnya itu apa? Kenapa kok hiburan rohani itu menjadi penting? Frame-nya itu adalah bingkai permenungan kita atau dasarnya bisa dibilang dasar permenungan kita itu kan pada dasarnya adalah Tuhan itu ada dan hadir dalam hidup kita. Selama kita masih Putus-putus, Romo. Terus suaranya bermasalah lagi, Romo. Romo. Romo Dodo suaranya putus-putus. Putus-putus dan ada background suaranya. Tidak terdengar. Masih di mute, Romo. tes. Oke. Ya, udah. Hilang nih. Hilang lagi, Romo. Sinyalnya. Romo pindah tempat ya. Hilang. Hilang. Kayaknya mending Romo Dodo nggak usah pakai TWS deh. TWS headset itu loh, Mbak. Oh. Pakai headset kapta aja. Oh, wireless. Iya. Iya, Romo ngomong sendiri. Nggak kedengeran. Iya.
Tapi Romo dengar suara kita nggak? Nggak dengar karena dia ngomong. Nggak ada Romo suaramu. Suaranya Romo nggak ada. Romo pakai headset kabel aja gimana mau? Oke, tes. Sudah oke. Romo tapi datang dan pergi suaranya Romo. Ya, suara saya udah kedengeran. Tapi datang dan pergi Romo. Sesaat datang kemudian pergi lalu datang lagi. Ghosting ini di ghosting. Di ghosting. Headsetnya kalau tidak wireless hilang. Putus-putus, Romo. Ini sinyalnya kuning. Romo duduk tak lempar dulu gimana? Iya suaranya, sekarang sinyalnya nge-freeze. Hilang. Tak lempar dulu ya. Tetapi Iya. dihubungi loh Romo Dodo. Siapa yang bisa menghubungi Romo Dodo? Hubungi tahu. Ya, tak lempar ya sekarang ya. Si Indi. Iya, dilempar sebentar. Ya. Oh, apa Romo Dodo keberatan nggak ya? Maksudnya dia pakai itu Nah ya? ini udah nyambung lagi. Oh, Itu ini. kandanan. Apa keberatan sinyal nggak ya? Maksudnya kalau dia pakai share screen juga, apakah sebaiknya diwakilkan dengan dari Mbak Siska gitu? Pengaruh nggak ya? Oh, tapi saya nggak bisa. Headsetnya Oh, nih oke. kayaknya Romo. Kirim aja, nanti aku bantu. Nah ini adik tercinta nih. Tercinta le orang butuh gue. Romo apa kirimin filenya ya Romo ya? Ter Coba di share. tes. Biar ya ini lebih jelas. Oke, Mudah-mudahan nggak sekarang. hilang. Oke. Oke. Udah Sekarang oke. lebih oke. Oke. Tapi tadi itu juga begitu. Jelas terus hilang, jelas lagi hilang lagi gitu ya. Oke, sekarang udah oke ya. Bisa kedengeran. Sekarang oke. Sekarang Lanjut. oke Romo. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mohon maaf karena koneksinya bermasalah. Saudari-saudara yang terkasih, ini soal penghiburan rohani. Tadi saya ulang lagi, kita bisa membayangkan ini seperti momen ketika kita bisa dekat dengan seseorang gitu ya, terutama yang secara intim. Dan momen berkobar, nah ini terutama ini kesimpulannya adalah momen berkobarnya cinta pada Tuhan, lalu eh, sedih dan sesal karena dosa, tambahnya harapan, iman dan kasih. Membayangkan kita itu begitu dekat, begitu cintanya pada orang atau pada pribadi yang dikasihi, sehingga kita bisa uh, ketika dekat saja itu sudah merasakan ada kobaran-kobaran. Nah ini yang ingin saya garis bawahi juga adalah kenapa kok Kristus yang bangkit. Padahal Kristus itu membawa konsolasi itu kan bukan cuma ketika bangkit sebenarnya, tapi ketika menyembuhkan, ketika berkarya bersama dengan murid-murid itu juga memberikan konsolasi. Pentingnya konsolasi atau pentingnya penghiburan dari Kristus yang bangkit itu setidaknya ada 2 poin.
Yang pertama, kita bisa melihat Kristus yang sungguh-sungguh menghibur hati yang berduka. Bahwa misalnya kita mengingat kembali Kristus yang bangkit, itu kan dia selalu mendatangi murid-muridnya yang mengalami ketakutan, kesedihan mendalam, mereka yang bertanya-tanya apakah Kristus itu sungguh Mesias atau bukan. Kalau Mesias kok mati, kok wafat, seperti itu. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang menemani orang-orang yang sedang mengalami masa gelapnya. Gitu. Yang poin kedua yang bisa kita lihat dari Kristus yang bangkit adalah ini, bahwa Yesus itu kan pribadi yang pernah menderita, setidaknya. Di sini kita bisa melihat ini, bahwa mereka atau pribadi yang pernah menderita dan survive itu dapat memberi penghiburan lebih baik, jauh lebih baik daripada mereka yang tidak pernah mengalami penderitaan. Ya, mungkin pernah mengalami penderitaan, tapi penderitaannya juga ya cuma gitu-gitu aja. Kita selalu menyadari bahwa dan mengakui dengan rendah hati bahwa ketika kita belum pernah mengalami pengalaman paling gelap, segelap mungkin orang yang kita dampingi, gitu, kita dengan rendah hati akan mengatakan ya mungkin pengalaman kita beda, pengalaman kita tidak akan persis sama. Mungkin yang saya rasakan tidak akan persis sama seperti yang kamu rasakan. Mungkin saya cuma sekian persennya saja dari apa yang dirasakan. Tapi ketika seseorang atau pribadi itu pernah mengalami penderitaan yang benar-benar gelap, pernah mengalami pengalaman paling gelap dan bisa survive di situ, dia dapat menghibur lebih baik. Dan bisa kita ngambil contoh lagi ini, mereka yang pernah menjadi pernah menjadi pecandu narkoba misalnya. Mereka yang pernah menjadi pecandu narkoba, itu bisa menjadi contoh bahwa ketika mereka pelan-pelan sembuh dan akhirnya sembuh, atau bisa survive dari kecanduannya, ternyata lalu mereka bisa menjadi duta-duta anti narkoba juga. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan dalam gambar gitu ya, bahwa kalau kita ingat dalam latihan rohani itu ada pengalaman Yesus berjumpa dengan Budanya itu. Jadi di dalam latihan rohani itu, nah ini bisa membayangkan Bunda Maria itu sebagai anak perempuan yang memegang bunga, dan Yesusnya itu seperti bayangan anak laki-laki itu. Ketika kedua sosok ini bergabung, itu lalu sebenarnya jadi bisa dibilang dalam arti tertentu tidak jelas siapa yang menghibur siapa sebenarnya. Tapi jelasannya ini dalam arti tertentu itu kita yang harus merasa dihibur. Pada suatu saat kita juga berperan sebagai penghibur. Lukisan Yesus memanggul salib bersama Simon dari Kirene, itu digambarkan kedua wajahnya itu mirip, sehingga tidak lagi kelihatan siapa Yesusnya, siapa Simon dari Kirene-nya, tapi dua-duanya itu sama-sama membantu, sama-sama saling memanggul salib. Maka gambaran Yesus yang menghibur itu kira-kira seperti itu. Jadi maka di sini ya seperti yang ada di teks di buku Berenang dalam Harapan itu ada
beberapa bahan doa yang bisa digunakan gitu, atau ya setidaknya yang diajarkan untuk didoakan, yaitu kontemplasi Lukas 24, pengalaman di Emmaus, di mana Yesus yang menyemangati dan mencerahkan. Lalu juga bisa diingat lagi pengalaman dihibur, diingat lagi, dibangkitkan kembali, termasuk diingat bagaimana pengalaman ketika kita dihibur itu lalu bisa sungguh-sungguh mengobarkan semangat kita lagi. Juga mengingat kembali, lihat kembali pengalaman menghibur ketika kita bisa mengobarkan orang lain jadi semangat lagi. Gitu. Ingat lagi cara-caranya membayangkan situasinya seperti apa, mungkin juga pengalaman hiburan rohani, jadi latihan di tawaran. Lalu Mazmur 98 gitu. Mazmur 98 ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan ayat 8 itu. Itu seperti yang ada di teks itu. Begitu, saudara-saudara, yang bisa saya tawarkan sebagai pungta pada malam hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada tanggapan, mungkin sharing, ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Romo Dudo. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau mau bertanya. Kalau gitu saya aja yang tanya Romo. Romo, kalau misalnya dalam doa kontemplasi, Di sini kan dalam bahan doa, dan bahan doa. Iya Romo. Ya. Karena ini adalah peran lu. Jadi ada yang bertanya? Iya. Kak Petra, silakan Kak kalau mau bertanya. Suara nggak bisa. Gangguan. Oh, suaranya belum keluar ya? Iya. Silakan kalau Ya Romo, mungkin saya mau bertanya sedikit Romo. Apa kalau misalnya dalam kontemplasi
sudah masuk ke konsolasi, muncul peristiwa-peristiwa yang menyenangkan dan sebagainya. Tapi terus tiba-tiba muncul peristiwa peristiwa yang buruk dan itu akhirnya membuat doa kontemplasi itu menjadi buyar. Itu terus bagaimana ya Romo? Halo Romo. Romo suaranya nggak dengar Romo. Nampaknya Romo freeze. Nah, mulai bergerak. Suaranya hilang Romo. Oke. Nggak, tadi Ya, koneksinya sempat ini keputus soalnya. ya silakan Sorry. Romo. Oke, makasih Mbak Yohana. Ini kan tadi berarti kontemplasi yang buyar karena lalu ketika yang muncul justru malah pengalaman lain gitu. Ada distraksi. Gini, kita kan belajar ini ya. Ini kan seperti kalau kita belajar di sermon itu. Ketika kita sedang fokus pada pengalaman hiburan rohani begitu, pengalaman membayangkan pengalaman dihibur, lalu ada gangguan atau ada godaan berupa pengalaman-pengalaman lain yang tidak sesuai dengan yang sudah kita siapkan begitu, atau yang menjadi bahan doanya. Kalau saya pribadi itu, kita bisa coba lagi ketika itu muncul gitu, kita bisa coba lagi untuk fokus pada bahannya. Jadi kalau kita kan bisa menyadari pengalaman yang tahu-tahu muncul gitu, atau kontemplasi atau distraksi yang muncul. Dan itu rasanya juga berlaku kalau misalnya distraksi dalam bentuk lain gitu. Distraksinya bisa disadari dulu, lalu kita mengingat kembali apa yang dalam bahan doanya gitu. Kira-kira gitu Mbak Yohana, atau tadi mungkin sempat keputus atau apa gitu soalnya. Iya, suaranya keputus-putus Romo. Oke. Jadi pada prinsipnya kalau saudara-saudara ngalami ada gangguan atau ada distraksi ketika doa, entah itu misalnya kayak sekarang bahannya adalah pengalaman mengalami hiburan atau kita yang jadi penghibur. Kalau pengalaman selain itu muncul, kita bisa coba untuk berhenti sejenak, nggak apa-apa. Berhenti sejenak tidak apa-apa, lalu sadari lagi, gitu. Sadari lagi gangguannya itu atau distraksinya itu, lalu kembali lagi pada bahan doa, mengingat kembali bahan doanya apa yang sudah disiapkan, lalu coba maju lagi. Tentu saja ini ya, pengalaman yang muncul atau distraksi yang muncul itu bisa dipengaruhi dari berbagai macam hal gitu. Mulai dari yang sederhana, mulai dari entah itu salah posisi,
duduk gitu terus jadi malah badannya sakit-sakit, lalu yang muncul jadi pengalaman malah ingatan-ingatan yang justru malah tidak sesuai dengan bahan doanya, atau mungkin juga pengalaman pengalaman sedihnya itu lebih kuat mungkin karena baru mengalami hal yang tidak mengenakan gitu, itu bisa saja gitu. Maka pentingnya menyadari apa sih yang menjadi distraksinya itu penting, lalu mencoba mengembalikan lagi ke bahan doanya itu. Kalau masih muncul juga gitu bisa direfleksikan, dan ini lalu pentingnya salah satu manfaat bahwa nanti ada kesempatan untuk sharing atau juga mungkin untuk tanya jawab dengan yang mendampingi itu. Ini jadi kesempatan, mungkin juga menjadi kesempatan untuk Sepertinya sinyalnya Romo Dodo bermasalah ya. Romo freeze ya. Halo Romo. Romo, dengarkah? ya bisa dengar. Oke. Ya, terima kasih Romo. Baik teman-teman, karena waktu sudah larut, saya akan memberikan pengumuman untuk pungta yang selanjutnya akan diadakan pada hari Selasa 21 November, akan dibawakan oleh Frater Berry. Dan bagi teman-teman yang ingin order buku buklet doa 2024 menghitung embun, silakan menghubungi Mas Nanang. Dan penutupan pungta pada hari Selasa 12 Desember oleh Romo Sindu dan Romo Sardi. Silakan teman-teman nanti bisa memberitahukan kepada teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Baik, saat ini kita akan melakukan foto bersama. Mbak Novia bisa membantu kah? Ya, oke. Mohon Dodo slide-nya bisa. bisa dimatikan. Ya, oke. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Romo. Oke. Cuman satu halaman. 1, 2, 3. Udah. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Romo, teman-teman semuanya yang sudah bergabung, dan juga Mbak Susan, Mas Robin, Mbak Novia, Mas Nanang, dan tadi Mbak siapa, Mbak Novia? Terima kasih semua yang sudah membantu. Baik, kita akan menutup acara ini. Saya mohon untuk doa penutup. Kak Giri, bisakah membantu untuk doa penutup? Yang lain dulu aja. Oke, Pak Jerry bisa membantu. Doanya akan ditampilkan oleh Mbak Novia. Silakan Pak Jerry.
Tinggal Ma, dibaca saja, Pak. Ma Tidak. Jerry atau Gary? Pak Jerry. Oh, saya. Iya, silakan Pak Jerry. Kelihatan ya, Pak? Kurang begitu. Sebentar. Bisa bisa diperbesar sedikit. Bentar, Pak. Teknis masalahnya ini. Ini ada 2 halaman ya, Pak. Ya. Sudah kelihatan Pak Jerry? Ya, sudah jelas. Oke, silakan Pak. Ya, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus tercinta, aku lelah karena semua pekerjaan dan kesibukanku. Sudilah Engkau memberikan kekuatan padaku untuk bangun dan melanjutkan pekerjaanku. Tapi biarlah aku sejenak beristirahat bersamamu. Aku lelah karena berbagai jadwal, transaksi, negosiasi, dan aktivitas bisnis. Bangkitkanlah dalam diriku hasrat untuk berbicara denganmu, ya Yesus. Meluangkan waktu untuk berdoa padamu sebelum aku lupa karena tergesa-gesa untuk beristirahat gara-gara terlalu lelah. Aku lelah karena sepanjang hari hanya terbenang kerja, berinteraksi dengan sesama karena demi kerja. Ajarlah aku ya Yesus untuk sadar, seharusnya untuk memulai dan menutup hariku denganmu dan merasa sepanjang hari kau menemani aku. Aku lelah, capai ya Tuhan, izinkanlah aku berdoa padamu, jadilah Engkau kekuatanku, pengungsianku, dan penghiburanku. Biarlah aku lelah, biarkanlah aku berpaling padamu untuk menimba kembali kekuatan dan semangatku. Berilah aku dayamu yang tak terbatasi, apapun ya Yesus, agar aku memperoleh kembali kekuatan untuk melihat dan menolong mereka yang membutuhkan. Jangan biarkan aku memaafkan diri untuk mengingat tugas-tugasku. Janganlah aku melalaikan kewajibanku. Janganlah aku tergoda oleh perjumpaan-perjumpaan yang menggoyahkan tekad yang kujanjikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun bila aku lelah karena semuanya tadi, perkenankan aku beristirahat kembali bersama-Mu dan di dalam diri-Mu ya Yesus. Mohon berkat dari Romo Dodo. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Dan bersama Romo. Semoga